Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Rosano Verita dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 5. Hari ini saya akan praktek membuat database sesuai modul, yaitu perusahaan PT Surya Furniture. Pertama-tama yang kita lakukan membuat database. Lalu kita klik warna, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita buka. Tampilan awalnya akan seperti ini. Kita akan memasukkan informasi perusahaan sesuai yang ada di modul. Nama perusahaan PT Surya Furniture, level distribusi distributor, bidang usaha others atau lainnya, nomor telepon, faksimili, email, admin@surya.com. Mata uang Indonesia Rupiah tanggal mulai data 31 Desember 2018. Periode akuntansi Januari sampai Desember. Alamat perusahaan Jalan Kelapa Gading, Kota DKI Jakarta. Lalu kita masukkan kode posnya. Jika sudah, dicek lagi sesuai dengan yang di modul, lalu kita klik lanjut. Fitur dasar, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan Singapura Dollar dalam bertransaksi dengan perusahaan. Mata uang asing, cari Singapura Dollar. Lalu perusahaan adalah perusahaan kena pajak dan yang mengumungut dan membayar PPN. Lalu aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Klik lanjut. Juga 3 sesuai dengan yang di modul 3. Kita klik lanjut. Lalu di fitur penjualan, penawaran penjualan yang dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku yang untuk barang yang rusak atau cacat. Perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Yang terakhir, perusahaan punya syarat dan tenggat waktu. Kita sudah sesuai dengan yang di modul, klik lanjut. Fitur pembelian, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan kepada pembeli.
Yang kedua, bagian accounting membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih. Membuat purchase. Yang terakhir, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. Klik lanjut. Di bagian persediaan, gudang yang dimiliki perusahaan 2 memiliki gudang lebih dari 1. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Lalu yang terakhir, metode perhitungan nilai persediaan menggunakan FIFO. Klik lanjut. Accurate membutuhkan akun perkiraan. Apakah Anda ingin Accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Checklist dihapus, lalu klik selesai. Jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Kita memasukkan akun-akun. Yang pertama, impor akun. Klik file. Kita cari filenya, daftar akun, lalu klik unggah. Lanjutkan. Checklist lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database, lalu klik lanjut. "73 data berhasil diproses, lalu impor pemasok. Klik file, daftar pemasok, unggah. Lanjutkan, checklist lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada database. Data yang sama pada database, lanjutkan. "6 data berhasil diproses, lalu tutup. Selanjutnya impor pelanggan. Klik file, daftar pelanggan, klik unggah. Lanjutkan, checklist, lanjutkan. 6 data berhasil diproses, tutup. Yang terakhir impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa. Kita membuat gudangnya terlebih dahulu di persediaan, gudang. Kita cari yang utama ini, kita ganti jadi gudang depan. Simpan. Lalu buat baru gudang belakang. Lalu klik simpan. Jika sudah, selanjutnya kita impor barang dan jasa. Klik file, daftar barang, lalu klik unggah. Lanjutkan, checklist, lanjutkan. 12 data berhasil diproses, lalu kita tutup. Selanjutnya, aset tetap. Kita membuat kategori aset tetapnya dulu. Masuk ke aset tetap, kategori aset, lalu klik kita masukkan tanah, simpan, gedung dan peralatan. Yang kedua, gedung, simpan. Selanjutnya, peralatan, klik simpan. Jika sudah, kita hapus, lalu kita impor aset tetap, impor data, impor dari Excel, daftar aset tetap, kita unggah, lanjutkan, lalu lanjutkan. 4 data berhasil diproses, lalu tutup. Jika sudah memasukkan semua, sudah mengimpor semua, selanjutnya kita melakukan proses akhir bulan. Kita buka perusahaan, proses akhir bulan. Pilih bulan Desember 2018.
kursnya 9.800, lalu kita klik simpan. Lalu kita cek apakah sudah sama. Neraca induksi kontrol tanggal 31 Desember 2018, tampilkan akun induk data dengan nilai 0. Kita cek hasilnya, jumlah aset 1773731 1773731 sudah sama. Selanjutnya kita mulai ke transaksi. Yang pertama, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Permintaan barang, kita masuk ke persediaan permintaan barang tanggal 2 Januari 2019, meja persegi 10, tanggal mintanya 3 Januari, 10 buah. Lanjut, persegi bundar, meja bundar 20 buah. Tanggal mintanya 3 Januari. Klik lanjut. Meja kerja 10. Tanggal dimintanya 3 Januari 2019. Lalu klik lanjut. Keterangannya, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Lalu jika sudah, tanggal sudah sama, lalu klik simpan. Transaksi kedua, tanggal 3 Januari, perusahaan membuat purchase order atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya dengan detail sebagai berikut. Kepada PT Sentra Furniture, PT Indah Jaya. Pembelian, kita masuk ke pembelian. Pesanan pembelian. Pemasoknya PT Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal 3. Tanggal 3, lalu kita ambil dari permintaan barang tadi. Yang kita ambil cuma meja bundar. Kita klik lanjut. Kita klik info. Tanggal pengirimannya tanggal 4 Januari 2019. Keterangannya, membuat purchase order atas permintaan pembelian. Jika sudah, kita klik simpan. Yang kedua, PT Indah Jaya. Tanggalnya masih sama. Kita ambil dari permintaan. Kita klik lanjut. Info lainnya, pengiriman tanggal 4 Januari.
Jika sudah, tanggal sudah sama, lalu kita klik simpan. Tanggal 3 selesai, sekarang tanggal 4 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Senta Furniture pada tanggal 3 Januari 2019. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Meja bundar 20 pieces dari gudang depan. Masuk ke pembelian, penerimaan barang dari PT Sentra Furniture tanggal 4 Januari. Nomor terimanya kita ambil dari pesanan. Meja bundar tanggal kirimnya sama, pengirimannya menggunakan mobil box. Dari gudang depan, kita ganti gudangnya jadi gudang depan. Keterangan menerima barang dari PT Sentra Furniture. Jika sudah sama semua, kita klik simpan. Tanggal 4 selesai, kita masuk ke tanggal 5. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur. Karena sekaligus tagihan, kita masuk ke faktur pembelian dari PT Indah Jaya tanggal 5 Januari. Nomor fakturnya masukkan nomor faktur, kita ambil dari pesanan. Barang dimasukkan ke gudang depan. Ubah gudang menjadi gudang depan. Di info lainnya, pengiriman menggunakan mobil box, lalu menerima barang sekaligus tagihan. Menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan. Ini aja, lalu klik simpan. Tanggal 5 selesai. Selanjutnya tanggal 6 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dan jatuh tempo 12 Januari 2019. Kita masuk ke pembelian, pembayaran pembelian PT Indah Jaya, Bank Mandiri DR, Mandiri DR, gironya tanggal 6 Januari, tanggal jatuh tempo 12 Januari. Nomor faktur berkaca dari musim lalu, Jorge Martin sukses sajikan warna berbeda di peta persaingan MotoGP. Menyandang status rookie, performa ambil, bisa dipandang sebelah mata. klik hitung nilai pembayaran. Dan 1 kali juara lintasan. Jika sudah, kita masukkan info lainnya. Keterangannya melunasi hutang kepada PT Indah Jaya.
tanggal sudah benar, Persaingan rider jelas akan semakin kompetitif lalu kita pada kalender klik balap simpan. Sejumlah anak baru seperti Remy Gardner, Rolf Tanggal Fernandez, 8, perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Jadi kita buat vendor baru yaitu Armada Express. Kita masuk ke pembelian, masuk. Alangkah indahnya, periode musim 2021 bagi Red Bull KTM Ajo, Remy Gardner, dan Rolf Fernandez menguasai puncak Namanya Armada Express. Lalu kita klik simpan. KTM Factory Racing. Lakukan Selanjutnya dengan menempatkan kita masuk ke pembelian, faktur pembelian PT Sentra Furniture. sebagai suksesor Casey Stoner keluar sebagai juara dunia Moto2 dengan 311 Tanggal dari 11 8 Januari, Fernandez berada di posisi runner up. nomor faktur Sentra kita ambil dari penerimaan barang. Marco Bezzecchi dalam murid keempat Valentino Rossi yang tampil di panggung MotoGP. Selanjutnya kita cari tanggal pengirimannya sudah benar, keterangannya menerima tagihan dari PT Sentra Furniture. Jangan lupa biaya lainnya yaitu biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Beban angkut pembelian alokasikan ke barang, tagih ke pemasok Armada Express sebesar 500.000. Lalu klik lanjut. Jika sudah semua, lalu kita klik simpan. Tidak ada barang tipe persediaan. Oh ya, saya lupa tadi di transaksi tanggal 5 harganya belum dimasukkan. Jadi kita cari dulu tanggal 5. Ini harganya harga meja persegi 77.000. Lanjut, lalu harga meja kerja 88.000. Klik lanjut. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya tadi tanggal 8 Januari kita buat faktur pembelian dari PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari. Nomor fakturnya Sentra 017. Kita ambil dari penerimaan tadi. Oh, salah. Tadi di tanggal 3 juga lupa masukkan harganya di sini. Kita ambil di pembelian, pesanan pembelian. Kita cari tanggal 3. Meja bundar harganya 95.000. Kita klik lanjut, lalu kita klik simpan.
Nah, ini kita hapus dulu. Lalu kita ambil dari penerimaan. Nah, selanjutnya kita, karena ini biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan diberikan pada ekspres. Beban angkut alokasikan ke barang Armada Express 500.000. Lalu kita klik lanjut. Di info lainnya menerima tagihan dari Sentra Furniture. Lalu kalau sudah kita klik simpan. Selanjutnya tanggal 9 Januari perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari. Nilai yang ditagihkan sebesar 475.000. Tadi kita nulisnya masukkannya 500.000, tapi yang ditagihkan hanya 475.000. Kita masuk ke faktur pembelian, pemasoknya Armada Express tanggal 9 Januari. Nomor fakturnya kita ambil dari pengiriman, dari biaya pembelian tadi. Nah, ini beban angkut pembelian ini yang 500.000. Kita ubah dulu jadi 475.000. Selanjutnya kita tulis di keterangan menerima tagihan dari Armada Express. Jika sudah, kita klik tanggal sudah benar, kita klik simpan. Tanggal 10 Januari, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000 dengan nomor faktur. Pembayaran dilakukan menggunakan transfer Bank Mandiri DR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Kita buat depositnya dulu. Uang muka pembelian dari PT Mulia Abadi tanggal 10. Nomor faktur DP 1818. Karena nomor PO-nya nggak ada, kita masukkan uang mukanya sebesar 7.500.000. Kena pajak di info lainnya, keterangannya deposit kepada Mulia Abadi. Jika sudah, kita proses pembayaran. Banknya Bank Mandiri DR, transfer. Tanggal bayarnya 10 Januari. Keterangannya membayar deposit.
hitung nilai pembayaran. Selanjutnya kita klik simpan. Kuis berapakah sisa uang di Bank Mandiri perusahaan setelah adanya transaksi ini? Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 uang di Bank Mandiri. Oke, selanjutnya tanggal 11 perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulya Abadi dengan detail sebagai berikut. Kita masuk ke pembelian, pesanan pembelian. Pemasoknya PT Mulya Abadi. Tanggal 11. Barangnya kursi bar 250. Harga per piecesnya 50.000. Hanya pesanan pembelian. Sudah, kita klik simpan. Tanggal 12, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian tanggal 11 ini. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian yang diterima. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Jadi, kita masuk ke faktur pembelian. Tanggal, nomor fakturnya ambil dari pesanan pembelian dari gudang masuk ke gudang depan. Perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya. DP menerima barang sekaligus tagihan. Keterangan jika sudah, kita klik simpan. Tanggal 12, perusahaan meretur 1 set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulya Abadi dengan faktur nomor. Kursi tersebut diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi bar diretur dikeluarkan dari gudang depan. Kita meretur pembelian, retur pembelian kepada PT Mulya Abadi tanggal 12 retur dari faktur yang ini ambil
Yang diretur 1 keterangannya cacat dan tidak bisa dijual kembali. Pertanyaannya, berapa biaya pembangunan sirkuit Losail Qatar? Nah lo, berapa ya? Yang nonton Top Speed dari awal pasti tahu banget deh. Terus kita klik lanjut. Kali unofficial MotoGP Show 7. Dikeluarkan dari gudang depan. Sudah. Jangan lupa baca persyaratannya baik-baik. Info lainnya meretur 1 kursi bar karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Jika sudah, kita klik simpan. Kuis berapakah sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Hutang usaha IDR 30.725 30.725.000. Tanggal 13 perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Meja kaca 100 pieces, harga per piecesnya 85.000. Kita membuat kategori meja kaca dulu sebelum melakukan pembelian secara tunai. Kita masuk ke persediaan barang dan jasa, kategori barang meja, nama barang meja kaca. Jenis barang persediaan satuan pieces, harga satuannya itu 300 harga satuannya itu 375.000. Kena pajak PPN 100. Selanjutnya kita simpan. Meja kaca sudah dibuat, lalu kita melakukan pembelian secara tunai. Kita masuk ke faktur pembelian, pemasoknya pemasok umum. Tanggal 13 Januari. Nomor fakturnya kita ambil dari pesanan. Kita masukkan meja kaca 100 buah, harganya 85.000. Gudangnya gudang depan. Udah benar belum? Dimasukkan ke gudang depan, lalu langsung ke ini nih. Melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum, lalu kita proses dan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR, transfer, ininya tanggal 13. Hitung nilai pembayaran. Keterangan lainnya
kepada pemasok umum. Pastikan tanggal bayar sudah benar, lalu kita klik simpan. Tanggal 13A sudah selesai, sekarang 13B. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur pembayaran dilakukan dengan cek dan tanggal jatuh tempo 31. Untuk pelunasan dilakukan hanya sebagian, yaitu sebesar 10 juta. Pembayaran pembelian, kita masuk ke pembelian, pembayaran pembelian, pelunasan hutang kepada PT Mulia Abadi, banknya Bank Mandiri IDR, melalui cek atau giro. Tanggal bayarnya 13 Januari, tanggal jatuh temponya 31 Januari. Kita ambil dari faktur INMA ini, tapi yang dibayar hanya 10 juta. Pembayaran sebagian hanya 10 juta. Klik info lainnya, melunasi hutang sebagian kepada PT Mulia Abadi. Sudah benar semua, lalu kita klik simpan. Oh, bayarnya hanya 10 juta. Klik di sini. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya, tanggal 14 Januari, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Kita aktifkan fitur tagihan di muka mendahului terima barang. Masuk ke preferensi. Fitur pembelian nih, yang ini tagihan di muka mendahului terima barang, kita checklist lalu kita simpan. Selanjutnya, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu. Tanggal 14 Januari, nomor fakturnya Sumber, lalu yang dibeli yaitu kursi kerja 100 pieces, kursi kerja 100 pieces, harganya 100.000, dapat diskon 15.000. Gudangnya nggak ada ya. Diskonnya 15. Setelah kursi kerja ada kursi santai 50 pieces, harga 80.000. Sudah. Di info lainnya tanggal pengirimannya, kemudian barang baru terima tanggal 15 Januari. Oh yes, mendahului terima barang yang ini di checklist, melakukan pembelian. Nih, lalu kita
Jika sudah, tanggal sudah benar, lalu kita klik simpan. Tadi belum selesai, harusnya langsung dibayar, melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Jadi langsung dibayar tadi tanggal 14 ini. Langsung kita proses pembayaran Bank Mandiri IDR melalui transfer bank. Tanggalnya tanggal 14. Hitung nilai pembayaran. Jika sudah, kita masuk ke info lainnya. Keterangannya pembayaran atas faktur. Ini lalu kita klik simpan. Lanjut tanggal 15 Januari, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari yang ini dengan nomor SJ1010. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita masuk ke pembelian, penerimaan barang dari CV Sumber Kayu tadi tanggal 15 Januari. Nomor terimanya SJ1010. Kita ambil dari pembelian dari tadi, dari faktur ya, tagihan di muka. Klik gudangnya, ubah gudang jadi gudang depan. Dimasukkan ke gudang depan, pengiriman menggunakan mobil box. Menggunakan mobil box, kita kirim tanggalnya, kirim tanggal sama aja. Keterangannya menerima barang dari CV Sumber Kayu. Selanjutnya jika sudah, kita klik simpan. Jangan lupa tanggalnya. Tanggal 16 Januari, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Yang harus kita lakukan pertama itu mengaktifkan fitur klaim pemasok melalui menu preferensi. Fitur klaim pemasok yang ini, lalu kita klik simpan. Jika sudah, langsung saja kita lakukan klaim atas pembelian. Pembelian, klaim pemasok jika sudah muncul. Pembelian, klaim pemasok. Tanggal 14 yang ini, CV Sumber Kayu. Masuknya CV Sumber Kayu tanggal 16 Januari 2019. Barang yang dikembalikan itu, yang diklaim itu kursi santai 1 pieces dari gudang depan. Keterangannya karena ada bagian kursi santai yang rusak. Klik lanjut. Di info lainnya, keterangannya klaim atas pembelian
karena ada bagian kursi santai yang rusak. Lalu selanjutnya kita klik simpan. Tanggal 16 selesai, selanjutnya tanggal 17, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari yang ini tadi. Untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Yang pertama, kita pastikan dulu diselisih nilai percayaan dengan akun beban pokok penjualan ini sudah ada. Beban pokok penjualan sudah ada, lalu kita lanjut. Perusahaan menerima barang dari pembelian, klaim pemasok, pilih terima barang, ambil yang dari CV sumber kayu, tanggalnya tanggal 17 Januari, di keterangan menerima barang atas klaim pembelian dari sumber kayu. Kalau sudah, kita klik simpan. Selanjutnya, tanggal 18, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut ini. Jadi kita memasukkan nomor rekeningnya PT Sentra Furniture dari pemasok PT Sentra Furniture ini di fitur pembelian, rekening banknya, nama banknya Bank Mandiri, nomor rekeningnya 9, kita copy paste aja. Atas namanya PT Sentra Furniture. Lalu kita klik lanjut. Jika sudah, lalu kita klik simpan. Tanggal 18 hanya menerima informasi saja. Lalu selanjutnya tanggal 19, perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan transfer rekening bank. Jadi kita buat akun baru dulu dengan nama akun kelebihan pembayaran. Masuk di buku besar akun perkiraan, kita buat akun perkiraan baru. Aset lancar lainnya, ini juga aset lancar lainnya, namanya ambil dari sini kelebihan pembayaran. Lalu kita klik simpan. Jika sudah, kita mulai melunasi hutang dari pembayaran pembelian kepada PT Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal 19. Banknya Bank Mandiri IDR. Melalui transfer, tadi sudah ada Sentra Furniture-nya. Kita ambil dari faktur SF16 yang ini. Lalu kita klik lanjut. Karena di sini hutangnya itu hanya 8.150.000, tapi kita bayarnya 10 juta. Kita tulis di sini 10 juta. Kita bayarnya terus kita masukkan ke informasi diskon, kelebihan pembayaran. Kita masukkan 175.000. 1.750.000. Lalu kita klik plus, kita kasih minus.
minus 1 juta. Lalu kita klik lanjut. Salah, ternyata harusnya informasi diskonnya itu 1850 minus 1 juta 8. Lalu kita klik lanjut. Jika sudah, kita masuk ke info lainnya, keterangannya kita masukkan pelunasan hutang dengan kelebihan pembayaran. Selanjutnya, jika sudah, dalam pembayaran 10 juta, faktur dibayar pusat, diskonnya 1.850, kita klik simpan. Lanjut, tanggal 21, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Pembelian, jadi kita masuk ke faktur pembelian, langsung dibayar secara tunai ke pemasok umum tanggal 21 Januari. Nomor fakturnya 1. Barang yang dibeli meja bundar 20 pieces. Meja bundar 20 pieces. Harganya 100.000. Barang dimasukkan ke gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Dan langsung dibayar keterangannya. Pembelian secara tunai kepada pemasok umum, lalu kita klik proses pembayaran. Banknya Bank Mandiri IDR, metode bayarnya transfer. Tanggal bayarnya 21 Januari 2019. Nilai bayarnya 2.200.000. Info lainnya, pembayaran atas pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Selanjutnya kita klik simpan. Sudah tersimpan. Lanjut, tanggal 22, perusahaan membuat purchase order kepada PT Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut. Tanggal diharapkan dapat diterima 23 Januari 2019. Atas pembelian ini, perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta termasuk PPN. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri DR. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu kita buat PO PT Sentra Furniture. Masuk pembelian, pesanan pembelian. PT Sentra Furniture, tanggalnya tanggal 22 Januari. Ini itemnya meja bundar 20. Harganya 95.000. Selanjutnya ada kursi santai 30. Harganya 98.000. Lalu kita klik lanjut. Tanggal pengiriman tanggal 23 Januari 2019. Keterangannya membuat
purchase order kepada PT Sentra Furniture. Membuat PO kepada Sentra Furniture. Lalu, atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta termasuk PPN. Jadi kita langsung proses uang muka. Tanggalnya jangan lupa 22 Januari 2019. Nomor fakturnya nggak ada, jadi kita isi aja 01. Uang mukanya 2 juta. Sudah termasuk PPN. Keterangannya uang muka Selanjutnya langsung kita proses pembayaran. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR. Banknya udah ada. Lalu kita hitung nilai pembayaran. Tanggal jangan lupa 22 Januari 2019. Keterangannya pembayaran uang muka. Sudah, selanjutnya kita save. Tanggal 22 selesai, sekarang tanggal 23, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari yang ini tadi. Namun barang yang diterima hanya sebagian, hanya meja bundarnya dan kursi santainya belum dikirim. Langsung aja kita masuk ke penerimaan barang dari PT Sentra Furniture. Tanggal 23 Januari 2019, nomor terimanya ini. Ambil dari pesanan tadi, yang ini yang datang, yang diterima hanya meja bundarnya aja, jadi kursi santainya jangan dicentang. Gudangnya gudang depan, pengiriman menggunakan mobil box. Keterangannya menerima sebagian barang dari PT Sentra Furniture. Sudah, lalu kita simpan. Lanjut tanggal 24, menerima sisa barang. Yang tadi kan meja bundar sudah dikirim, sekarang kursi santai yang dikirim. Menerima sisa barang dari PT Sentra Furniture. Masuk lagi ke pembelian, penerimaan barang dari PT Sentra Furniture, tanggal 24 Januari 2019, nomor terimanya kita ambil dari pesanan, sisa kursi santai aja. Masuk ke gudang depan, pengiriman menggunakan mobil box. Menerima sisa barang dari Sentra Furniture. Jika sudah, tanggal sudah benar, lalu kita klik simpan. Next, tanggal 25, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada tanggal 23 dan 24 ini. Tadi kan sudah diterima barangnya, terus sekarang kita dapat tagihannya. Kita masuk ke pembelian, faktur pembelian dari PT Sentra Furniture. Tanggal 25 Januari 2019. Nomor fakturnya ini INV.
menerima tagihan atas barang yang dipesan. Jadi ini ambil dari penerimaan barang. Tadi ini dua-duanya, yang kursi santai sama meja bundar. Keterangannya menerima tagihan dari Sentra Furniture. Ini terus kita save. Lanjut, tanggal 26 perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Detailnya ini: meja bundar 50 pieces, meja persegi 50 pieces, meja kaca 50 pieces. Nomor fakturnya Sumber 2019-908. Atas bulan ini, perusahaan mendapat diskon faktur sebesar 1.250.000. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan nomor cek sekian dengan jatuh tempo 6 Februari 2019. Kemudian barang baru diterima pada tanggal 27 Januari 2019. Pertama, aktifkan fitur tagihan di muka, kan sudah tadi. Lalu kita langsung masuk ke faktur pembelian dari CV Sumber Kayu 26 Januari 2019. 26 Januari 2019. Nomor fakturnya meja bundar 50 pieces. Meja bundar 50 pieces. Harganya 110.000. Lanjut. Meja persegi 50 pieces. Harganya sama, 110.000. Lalu yang terakhir, meja kaca 50 pieces. Harganya 85.000. Lanjut. Atas pembelian ini perusahaan mendapatkan diskon sebesar 1.250.000 di sini. 1.250.000. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri. Melunasi dulu tagihannya, baru dikirim. Menerima tagihan dengan faktur mendahului penerimaan barang. Langsung kita proses, kita pembayaran. Pembayaran melalui Bank Mandiri IDR, cek atau giro. Metode bayar cek atau giro. Hitung nilai pembayaran. Bayarnya tanggal 26 Januari, jatuh tempo tanggal 6 Februari. Nah, jika sudah, klik keterangan lainnya, pembayaran. Pembayaran pembelian. Dengan faktur mendahului penerimaan barang. Sudah, kita klik simpan. Next,
tanggal 26 sudah. Oh iya. Barang baru dikirim tanggal 27 Januari. Tadi di faktur pembelian. Barang baru dikirim tanggal 27 Januari. Lanjut kita klik simpan. Di pembayaran pembelian juga tadi. Oke, enggak. Tanggal 27 perusahaan menerima barang atas pembelian CV sumber kayu pada tanggal 26 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Ini terima barang dari, kan tadi sudah tagihan, sekarang penerimaan barangnya. Pembelian penerimaan barang dari CV sumber kayu tanggal 27 Januari. Nomor terimanya nggak ada ya? Nomor terimanya nggak ada. Kita ambil dari tagihan di muka. Kita isi aja 02. Ambil dari tagihan di muka. Yang ini tadi. Masuk ke gudang depan. Ubah gudang jadi gudang depan. Lalu pengiriman menggunakan mobil box. Tanggal kirimnya 27 Januari. Tadi kan di sini 27 Januari dikirimnya. Menggunakan mobil box. Penerimaan barang atas faktur penerimaan barang dari sumber kayu. Oke, sudah, lalu kita simpan. Next, tanggal 28, perusahaan melakukan pembelian tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Kursi kaca 100 pieces, harga per barangnya 72.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Kita buat kategori kursi kacanya dulu. Kita masuk ke persediaan, barang dan jasa, kategori barangnya kursi, nama barangnya kursi kaca, satuannya pieces, lalu penjualannya 295.000, PPN, kena PPN, setelah itu kita simpan. Lanjut kita langsung melakukan pembelian secara tunai. Kita masuk ke faktur pembelian. Pemasok umum tanggal 28 Januari. Kursi kaca 100 pieces. Nomor fakturnya 02. Kursi kaca 100 pieces. Harga per piecesnya itu 72.000. Gudang depan. Lanjut. Langsung dibayar. Tanggal pengirimannya nggak ada. Jadi langsung dibayar. Kita pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Langsung proses pembayaran. Bayar transfer bank tanggal 28 Januari. Keterangannya pembayaran atas pembelian secara tunai. Jika sudah, langsung kita klik simpan. Next, tanggal 28 sudah selesai.
Selanjutnya sudah selesai. Fitur pembelian selesai sampai di sini. Mulai dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 28 Januari. Transaksi tanggal 2 Januari sampai 28 Januari sudah selesai. Selanjutnya bisa langsung masuk ke fitur penjualan. Dikarenakan tugas saya hanya sampai fitur pembelian, jadi saya izin pamit. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang berbelit dalam tugas saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.